Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke bimbingan belajar Ar-Royhan. Kali ini kita akan melengkapi series prediksi soal OSN Kota 2026 SMP Matematika Part 9. Seri ini adalah bantuan buat teman-teman untuk mengikuti OSN Kota Matematika SMP yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2026. Dan bagi teman-teman yang belum berlangganan program membership bimbingan belajar Ar-Royhan, kami memiliki 3 program. Ada juara OSN tingkat sekolah hanya Rp9.900 dengan fasilitas prioritas dalam membalas komentar kalian dan akses awal ke video baru. Dan juga ada juara OSN tingkat kabupaten hanya Rp29.900 dengan fasilitas video eksklusif khusus pelanggan. Dan juga ada juara OSN tingkat provinsi hanya Rp99.900 dengan fasilitas video eksklusif khusus pelanggan. Bagi teman-teman yang tertarik, silakan dapat menghubungi admin di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman yang mencari e-book prediksi OSN Kota Matematika SD dan SMP 2026, teman-teman dapat menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut. Kami memiliki 3 paket prediksi OSN Kota SMP 2026 Matematika yang disusun oleh tim bimbel Ar-Royhan, dan juga 5 paket prediksi OSN KSD 2026 Matematika yang disusun sesuai juknis OSN 2026. Teman-teman juga dapat membeli di link berikut. Oke, kita coba soal pertama. Sebuah target panah berbentuk segi 8 beraturan seperti pada gambar berikut. Peluang bahwa panah yang ditembakkan akan menancap ke daerah berwarna biru, daerah ini ya, ungu kayaknya ya, dapat dinyatakan dalam bentuk akar A kurang B. Nilai dari A plus B adalah oke. Jadi sebenarnya kalau ada soal-soal yang kayak gini, maka peluang itu kan sebenarnya peluang A itu adalah NA per NS. Itu kalau misalnya peluangnya bisa kalian hitung dengan jumlah gitu. Maksudnya, ada berapa sih kejadiannya A, ada berapa sih kejadiannya S. Tapi kalau yang ini, maka apa ya, luas yang diarsir, luas arsiran per luas total gitu ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi peluangnya seperti itu. Oke, pertama-tama kita mencari aja dulu luas totalnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa ABC ini adalah segitiga siku-siku sama kaki ya. Jadi ini adalah segitiga siku-siku sama kaki gitu ya. Kenapa sama kaki? Karena ada segi 8 ini dibentuk dari persegi-persegi ya teman-teman ya. Oke, sehingga teman-teman bisa buktikan sendiri bahwa nantinya di sini ada adanya segitiga sama kaki gitu ya. Oke. Atau misalnya teman-teman juga tahu kalau misalnya segi 8 itu sudut dalamnya ini adalah 135 gitu ya. Jadi kita mencari gini. Ada rumus untuk mencari jumlah sudut dari seluruh sisi, maksudnya seluruh segi di dalam, seluruh sudut di dalam adalah apa? N kurang 2 kali 180 derajat gitu ya. Dibagi dengan, jadi sudut masing-masing itu adalah N kurang 2 kali 180 dibagi N. Nah ini 8 kurang 2 itu 6 kali 180 bagi 8 ya, kan N nya 8 nih. Nah 8 bagi 2 4, 6 bagi 2 3 misalnya, 4 bagi 2 2, 182 bagi 90 gitu ya. 3 kali ini bisa juga 2, 45, 3 kali 45, 135. Nah kalau ini 135, ini 135, di sini 90, berarti di sini sisanya dong 45. Nah, kalau ini 45, di sini juga 45 kan? Karena kamu bisa lihat juga ini kan 135 juga nih. Ini 90, ini juga 45. Jadinya apa? Kalau ada siku-siku yang 45, maka di sini 90 juga kan? Karena ini segitiga. Berarti kalau kalian lihat ada segitiga yang ini 45, ini 45, ini 90, jadinya apa? Sama kaki dong, iya kan? Nah, gitu logikanya teman-teman ya. Oke, kita hapus dulu. Oke, sehingga kalau kita lihat teman-teman, misalkan panjang AC sama dengan BC itu X, ini X ya. Maka dengan teorema Pythagoras kita peroleh apa? AB kuadrat ini X akar 2 ya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Oke, sehingga maka keempat segitiga pada gambar tersebut adalah, nah luasnya ini maksudnya. Jadi luas keempat segitiganya apa? 4 kali, karena ini X kan, luas satu segitiga itu adalah apa? Setengah kali X ya, atau setengah X
kuadrat. Maka kalau ada 4 berarti apa? 4 kali kan, jadinya 2x kuadrat. Nah, sedangkan luas keempat persegi panjang tersebut adalah, ini kan x akar 2 nih tadinya ya. Nah, karena ini segi 48 beraturan, berarti ini juga ngikut x akar 2 gitu kan. Ini x akar 2, semua juga x akar 2. Berarti luasnya apa? Luas satu persegi panjang ini kan x kali x akar 2 ya. Teman-teman bisa lihat ini kali ini ya. Jadi x kali x akar 2 atau x kuadrat akar 2. Nah, sehingga apa? Karena kita punya 4, 1 2 3 4, jadinya 4x x akar 2, jadinya 4x kuadrat akar 2. Nah, luas dari daerah biru gitu ya. Nah, daerah biru ini kan x akar 2 nih, ini x akar 2. Berarti luasnya apa? X akar 2 pangkat 2 ya, atau 2x pangkat 2. Maka perbandingannya apa? Jadi luas total wilayah ini apa? Ya, 2x kuadrat tambah 4x kuadrat akar 2 tambah 2x kuadrat yang ini ya. Oke, sementara luas daerah yang kita mau tahu hanya luas daerah yang untuk peluangnya hanya 2x pangkat 2 di sini. Nah, sehingga teman-teman tinggal satuin kayak gini operasi biasa, nanti dapatnya 1/2 akar 2 plus 1. Nah, sementara kalau teman-teman lihat 1/2 akar 2 plus 1 kan bentuknya bukan kayak gini, bukan akar A kurang B. Nah, maka dirasionalkan, dikali dengan akar 2 kurang 1 per akar 2 kurang 1 gitu ya. Oke, sorry. Ini tadi ada sama dengan di sini. Nah, sehingga jadi kan gini, 1/2 akar 2 plus 1 kali dengan apa? Ya, kali akar 2 kurang 1 kali akar 2 kurang 1 per akar 2 kurang 1 gitu ya. Nah, kalau teman-teman rasionalkan ini kali ini kan jadinya apa? 2 kali 2-nya ini tetap ya, jadi 2, ini kan jadinya 2 kurang 1 gitu ya. Ingat ya, akar A plus akar B kali akar A kurang akar B sama dengan A kurang B gitu. 2 kurang 1, ya kan? Nah, terus akar 2 kurang 1. Jadinya akar 2 kurang 1 per 2 kali 1 ya. Nah, berarti akar 2 kurang 1 per 2. Ini kan sama dengan akar A kurang B per 2. Berarti A-nya apa? A-nya 2, B-nya ya B-nya 1 gitu ya. B-nya 1. Jadi 2 tambah 1 3. Jadi jawabannya adalah A. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang mencari ebook pembahasan soal OSN Kota SMP 2025, teman-teman dapat menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut. Tersedia pembahasan dari IPS, Matematika, dan IPA. Oke, kita coba soal nomor 18. Artinya 18 dari semua soal di series ini ya. Oke, sebenarnya ini cukup gampang ya. Ini operasi ini dinyatakan sebagai ini. Jadi kalau misalnya A dan kita sebut aja dan ya dan B sama dengan 1/2 kali A plus B. Dan terdapat 3 pernyataan ini teman-teman. Pernyataan yang selalu memenuhi adalah ya sebenarnya tinggal teman-teman masukin aja X, Y satu per satu ya. Nah, jadi untuk operasi 1 nih kita tinjau dulu nih pernyataan 1. Berarti kan kalau kita lihat di sebelah kiri, ini kita bilang ini kiri, ini kanan ya. Oke, jadi kalau di kiri ini kanan, ini kiri ya. Nah, yang di kirinya ini gini. Nah, jadi tinggal teman-teman masukin A-nya X berarti 1/2 kali X plus B-nya itu Y plus Z gitu. Jadi dapatnya ini. Sementara kalau yang kanannya gini ya, nanti dapat gini. Nah, tinggal teman-teman bandingkan. Nah, berarti kalau teman-teman lihat di operasi ini tidak sama nih, berarti yang ada opsi satunya itu nggak benar. Berarti opsi 1 nggak benar. Berarti opsi A dan C udah bisa kita coret. Sebenarnya kita tinggal lihat opsi B dan D ini benar. Kalau misalnya pernyataan 3 salah, berarti yang benar B. Tapi kalau pernyataan 3 benar, yang benar adalah D gitu. Nah, pernyataan 2 bisa kita buktikan juga dengan 1. Caranya sama ya. Nah, caranya sama. Tapi memang ini selalu benar. Kalau kita eliminate option, pernyataan 2 harusnya benar. Nah, pernyataan 3 nih kita cocokin. Nah, tinggal teman-teman masukin aja kayak gini, Y dan Z dulu dimasukin. Jadi 1/2 kali X plus Y dan Z, masukin. Nanti dapat gini, dapatnya gini ya. Nah, ini juga gini. X dan Y dulu masukin. Nah, dan ini berarti dapat 1/2 X plus Y, 1/2 X plus Z gitu ya. Nah, kan X dan Y itu kan 1/2 X plus Y. X dan Z itu 1/2 X plus Z. Tinggal, dan kalau misalnya didankan lagi berarti apa? 1/2 kali ini lagi ditambah ini lagi gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya ini ya sama kan? Berarti pernyataan 3 benar, sehingga jawabannya adalah D. Jadi jawabannya
adalah D. Bagaimana teman-teman? Sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang mencari rekomendasi paket belajar mandiri basic level OSN Kota 2026 Matematika SMP, teman-teman dapat di sini atau dapat menghubungi admin di sini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe akun kami, buruan segera di subscribe dan jangan lupa like dan share. Terima kasih.